Selamat sore dan salam sejahtera buat seluruh peserta diskusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan 5 orang peserta. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruth Mikael Simanulang. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Nah, adapun topik diskusi kami kali ini adalah mengenai fenomena perundungan yang terjadi di media sosial atau yang sering disebut dengan cyberbullying. Sebelumnya kita akan masuk ke pengantar. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, sudah membawa perubahan dalam masyarakat. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semuanya memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu alat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memang telah memudahkan setiap orang dalam berinteraksi, memperluas pertemanan, mempercepat penyebaran informasi, bahkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Namun tidak jarang media sosial juga digunakan sebagai ajang untuk melakukan perundungan atau cyberbullying yang secara sengaja dan berulang dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh kelompok maupun individu. Selanjutnya mengenai cyberbullying akan didiskusikan bersama para peserta diskusi yang telah hadir hari ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, apa itu perundungan di media sosial? Kepada peserta yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Cyberbullying di media sosial merupakan tindakan mengintimidasi menggunakan teknologi digital. Tindakan perundungan di media sosial dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap individu lain melalui pesan teks, gambar atau foto, video yang cenderung melecehkan atau merendahkan orang lain. Sekian dari saya. Dan perundungan di media sosial pun juga merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah bentuk perundungan di media sosial? Kepada peserta yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Bentuk perundungan di media sosial menurut saya itu seperti memperolok-olok, mengirim pesan teror, menyebarkan hoax, dan mengedit foto yang tidak semestinya. Sekian dari saya. Dan saya menambahkan, adapun juga bentuk-bentuk lainnya seperti trolling, yaitu pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jaring sosial, ruang obrolan, ataupun game online, dan membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Lalu ada menghasut seseorang untuk mempermalukan orang lain, serta memaksa orang agar mengirimkan gambar sensual dan terlibat dalam percakapan sensual. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih buat peserta yang sudah memberikan pendapat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa penyebab terjadinya perundungan di media sosial? Kepada peserta yang ingin memberikan pendapat, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi penyebab terjadinya perundungan di media sosial ada karena rendahnya kesadaran untuk menghargai dan menghormati orang lain, ingin populer. Dengan begitu memberi komentar yang tidak pantas, maka akan menjadi pusat perhatian warganet. Tidak mendapat bimbingan dari orang tua. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pengguna media sosial kebanyakan remaja. Jadi orang tua bebas memberikan orang tua tidak memberikan batasan-batasan memainkan gadget sehingga menyebabkan terjadinya perundungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa karena cyberbullying dilakukan lewat dunia maya, pelakunya tidak bisa melihat langsung reaksi kesedihan yang dilakukan oleh korban. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka terus meremehkan perasaan korban sehingga terus melakukan perilaku yang tak terpuji itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih.
Langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Menurut saudara, apa saja dampak dari cyberbullying terhadap pelaku maupun korban perundungan? Kepada peserta yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Menurut saya dampak korban yang akan bisa dirasakan yaitu pertama akan merusak kesehatan mental dikarenakan akan malu sebagai korban perundungan tersebut. Yang kedua, secara tidak langsung akan berkurangnya rasa kepercayaan diri dan kehilangan minat untuk bergaul pada lingkungan sekitarnya. Untuk dampak pelaku, yang pertama itu akan merasa tidak merasakan perasaan bersalah, akan berurusan dengan hukum dan dijauhi oleh rekan-rekan sekitarnya. Terima kasih. Ingin menambahkan, dampaknya kepada korban yaitu lebih ke dampak psikologis seperti trauma, depresi, gangguan kesehatan mental, dan kecemasan. Sekian dari saya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi perundungan di media sosial? Kepada peserta yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Baik, menurut saya yang pertama yaitu tidak posting terlalu sering atau banyak. Posting terlalu sering atau banyak bisa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, posting terlalu sering dan banyak dapat memancing adanya cyberbullying. Kedua, hindari konten postingan yang aneh. Adapun yang diunggah ke sosial media pasti menimbulkan pro dan kontra, terlebih ketika postingan sesuatu yang dianggap aneh dan mengundang bully. Meskipun hanya bully di dalam hati, oleh karena itu sebagai pengguna media sosial sebaiknya batasi menggunakan konten yang mengganggu. Sekian dari saya. Saya ingin menambahkan, yang pertama itu kita tidak terlalu merespon komentar negatif dari pelaku. Yang kedua itu kita harus mencari bantuan dari orang yang kita percayai, seperti kedua orang tua, teman-teman sekitar kita, kerabat kita, ataupun saudara kita. Yang ketiga, dengan bisa memblokir akun media sosial sepelaku perundungan. Dan yang terakhir itu melaporkan kepada pihak berwajib ketika kita menjadi korban perundungan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih buat seluruh peserta yang sudah memberikan pendapatnya pada diskusi kali ini. Nah, berdasarkan setiap pendapat dari seluruh peserta diskusi, dapat diambil kesimpulan bahwa kemudahan yang kita dapatkan dengan menggunakan media sosial, hendaknya kita pakai untuk hal-hal yang positif dan berguna, bukan melakukan perundungan atau kekerasan kepada orang lain. Jadi, bijaklah menggunakan media sosial, stop bullying, dan mari hidup damai. Demikianlah diskusi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan,